Salam sejahtera untuk kita semua, salam sukacita. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulaikan dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami datang saat ini memohon kuasa sorga kiranya menaungi kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Hamba berdoa mohon kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Gemuruh Perang pada tahun 1886. Ayat inti Yeremia 50 ayat yang ke-22. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Menjelang akhir tahun 1886, Butler berupaya menyelesaikan pertentangan mengenai hukum dalam Galatia dan 10 tanduk dalam Daniel 7. Pertama, ia menulis rangkaian surat untuk mendapatkan dukungan Ellen White. Kedua, ia menyiapkan sebuah komentar singkat mengenai Galatia yang ternyata menjadi buku setebal 85 halaman berjudul The Law in the Book of Galatians, Hukum dalam Kitab Galatia, yang ditujukan untuk membela pandangannya mengenai hukum dalam Galatia dan menanggapi pandangan Wagoner. Buku tersebut diterbitkan pada November 1886. Ketiga, ia berusaha menggunakan sesi General Conference tahun 1886 untuk menangani pertentangan mengenai persoalan-persoalan tersebut. Ketua General Conference itu memberikan salinan The Law in the Book of Galatians kepada para delegasi. Yang lebih penting, sebuah komite teologi dibentuk untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang sedang diperdebatkan. Namun harapan Butler bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah tidak terwujud. Pertentangan itu ternyata jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan. Bahkan setelah pembahasan dalam komite teologi, tidak tercapai kesepakatan yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut. Butler kemudian mengakui bahwa mereka telah berdebat selama berjam-jam, tetapi tidak ada pihak yang berhasil meyakinkan pihak lainnya. Ia bahkan mempertimbangkan apakah masalah itu harus dibawa ke konferensi dan diperdebatkan secara terbuka, tetapi menyadari bahwa langkah tersebut dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar. Baik Butler maupun Ellen White mengenang suasana General Conference tahun 1886 sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Butler melihat pertemuan itu sebagai salah satu konferensi yang paling menyedihkan yang pernah dihadirinya. Ellen White juga sangat terganggu oleh kekerasan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kasih serta simpati di antara saudara-saudara. Ia melihat bahwa suasana seperti itu tidak mencerminkan roh Kristus. Dengan demikian, dinamika yang kemudian menjadi semakin jelas pada pertemuan Minneapolis tahun 1888 sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 1886. Salah satu perkembangan yang menyedihkan setelah pertentangan tersebut adalah pengalaman D.M. Kenwright. Ia sebelumnya merupakan pendukung kuat posisi mengenai hukum yang dipegang Butler. Namun ketika persoalan itu semakin berkembang, Kenwright mulai melihat masalah dalam cara Adventisme menempatkan hukum. Ia akhirnya mengambil kesimpulan yang berbeda dari Wagoner. Bukannya menemukan keseimbangan antara hukum dan Injil, ia justru bergerak semakin jauh hingga akhirnya meninggalkan Adventisme dan kemudian menjadi salah satu penentang paling keras terhadap denominasi tersebut. Sejarah ini memberikan pelajaran penting. Ketika hukum dipisahkan dari Kristus, hukum dapat berubah menjadi alat untuk mempertahankan posisi teologis. Sebaliknya, ketika Kristus dipisahkan dari kebenaran dan ketaatan, Injil juga dapat disalahpahami. Karena itu, persoalan yang jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan teologis adalah menempatkan Kristus di pusat segala sesuatu yang kita percayai dan ajarkan. Bimbing kami Tuhan ketika kami mempelajari sejarah Advent dan merenungkan tempat Kristus dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami mempertahankan kebenaran dengan kehilangan roh Kristus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh gunakan untuk belajar firman. Meteraikan setiap firman yang sudah kami terima dan tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Arahkan kami untuk melihat hal yang terbaik. Dan kami percaya Engkau juga akan menuntun kami untuk kami mengambil keputusan yang benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Engkau akan arahkan kami kepada jalan yang benar.
Dan biarlah Tuhan akan tuntun umat-umat Tuhan dalam melakukan semua aktivitas dengan kesuksesan yang Tuhan anugerahkan. Kalaupun ada tantangan dan ujian, kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berikan kami kemenangan yang hanya berasal daripada-Mu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami, dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.